Selamat datang di channel Star Story sobat. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita dari manhwa berjudul Magic Emperor. Jadi siapkan cemilan dan kopi kalian karena kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Pada awal scene kali ini diperlihatkan Zhao Desu yang tengah melancarkan serangannya kepada Wu Xingqiu. Dengan wajah terpukau, Wu Xingqiu tertawa seperti telah menemukan seseorang yang layak untuk menjadi lawannya. Lalu dia berkata, "Bagus sekali, saudara Zhao, kau memang punya kemampuan." Wu Xingqiu kini bersiap melancarkan serangannya. Langit cerah, spinning ether. Dia lalu mencentikkan jarinya yang membuat serangan miliknya meluncur ke arah serangan dari Zhao. Kini kedua serangan itu saling bertabrakan dan boom. Kedua serangan itu saling menghancurkan dan akhirnya hilang. Bai Mei yang melihat itu memuji kekuatan dari Wu Xingqiu. Serangan Bright Clear Sky ini luar biasa. Terselip di dalamnya esensi langit dan bumi itu sendiri. Wu Xingqiu memang pantas menyandang gelar jenius terbaik dari wilayah barat. Dua orang ini memang berbakat dan terkenal. Melihat mereka bertarung hari ini, tidak heran mereka begitu kuat. Heran melambaikan tangannya sembari tersenyum, dia berkata, "Jangan terburu-buru, biarkan mereka menyelesaikan pertarungannya. Kita harus menikmati pertunjukannya hingga akhir." Bai Mei tertawa kecil dan berkata kepada Hairan, "Dasar tak tua, kau sudah sangat tua tapi kau masih suka bersenang-senang dan tak ingin melewatkan apapun." Wu Xingqiu yang terlihat bersemangat untuk beradu kembali berkata kepada saudara Zhao bahwa saat ini merupakan gilirannya, jadi bersiaplah. Namun tiba-tiba Zhao Desu melambaikan tangannya sambil tersenyum dan memberi isyarat hormat kepada Wu Xingqiu. Dia berkata, "Tunggu, saudara Wu, kemampuanmu terlalu hebat, aku menyerah." Wu Xingqiu yang mendengar itu bergetar karena terkejut. Wajahnya pun kini menjadi gelap karena marah. Dia berkata, "Saudara Zhao, apa maksudmu?" Zhao berkata, "Saudara Wu, kekuatanmu tak tertandingi, aku mengaku kalah, jadi tolong jangan paksa aku lebih jauh." Seluruh penonton yang menyaksikan itu pun bingung, pertarungan keduanya baru saja dimulai, dan salah satunya menyerah begitu saja. Dia bahkan tidak mencoba yang terbaik. Wu Xingqiu dengan ekspresi marah berkata, "Saudara Zhao, serangan terakhirmu tadi, pasti kau baru menggunakannya 50% dari tenagamu kan? Kenapa kau menyerah secepat ini?" Zhao sembari tersenyum berkata, "Jangan bercanda saudara Wu, bahkan aku tidak bisa menyentuhmu. Jarak kekuatan kita jelas, aku tidak mau membuang waktu semua orang." Zhao berkata kepada hakim juri bahwa aku menyerah, silakan nilai sesuai aturan. Hakim berjenggot berkata, "Tapi kalian cuma bertukar satu jurus dan belum jelas siapa pemenangnya." Wu Xingqiu memotong perkataan dewan hakim. Dia berkata, "Apakah sesepuh harus melihat darah tumpah atau mati dulu baru disebut pertandingan elder?" Hakim juri dengan raut wajah kesal berkata, "Tapi karena kau sudah menyerah, aku tidak perlu memberi keputusan." Bahwa pertandingan individu pertama dimenangkan oleh Sekte Ultimate Clarity. Para penonton yang mendengar itu menatap satu sama lain. Mereka baru saja bertarung dan itu sudah berakhir. Kami tidak melihat pemenangnya, jadi bagaimana bisa? Para penonton mulai bingung. Yanmo yang melihat pertandingan itu menyadari jika Zhao Desu sedang menghemat tenaganya. Dasar pengecut. Muridnya Yu Mei berkata kepada kakak Yanmo, "Apa yang dimaksud itu?" Yanmo dengan senyum mengejeknya berkata, "Tapi walau rencana mereka kelihatannya cerdas, mereka mengorbankan inti dari apa artinya jadi kultivator, menentang langit dan menghadapi tantangan. Dengan siasat kecil seperti itu, aku yakin dua Supreme pasti akan marah." Heiran dan Bai Mei yang melihat itu berkata, "Menggunakan formasi perang boleh saja, tapi memakai tipu muslihat untuk mengakali kebijaksanaan sejati, itu soal prinsip. Bahkan murid tiga sekte tengah tahu kalau hati kultivator itu tekad dan pencarian Dao." Bai Mei menghela nafas dan berkata, "Orang ini sudah terperangkap ketenaran dan keuntungan. Untung aku tidak memasukkannya ke dalam daftar." Dengan ekspresi kesal, Wu Xingqiu menatap tajam ke arah Zhao Desu seakan tidak terima dengan hasil itu. Zhao Desu yang nampak tersenyum berkata, "Saudara Wu, kita semua tahu aku tidak sebanding denganmu. Jadi daripada membuang energi, lebih baik kugunakan untuk membersihkan kejahatan dan membela jalan yang benar. Kita sama-sama bukan dari jalan iblis, kau pasti mengerti maksudku kan?" Wu Xingqiu yang merasa sangat kesal berteriak, "Tidak."
Dalam pertarungan, kalau kau tidak bisa berikan segalanya, itu bukan cuma penghinaan untuk lawan, tapi juga aib buat dirimu sendiri. Kau tidak layak lagi disebut kultivator. Bertarung dengan orang sepertimu membuatku muak. Wu Qingchu sambil mencetikkan lengan bajunya, diyakini meninggalkan panggung. Zhao Dezu menarik nafas dalam-dalam, seakan dia merasakan kesendirian karena mendengar para penonton juga menentangnya. Salah satu teman dari sekte Universal Rectus berkata, "Jangan marah kakak senior, dia cuma melakukan penyebaran dari jalan sesat. Sekte mereka mengaku berada di jalan yang benar, tapi mereka berteman dengan iblis dan kaum yang busuk. Kau panutan sejati jalan yang benar kakak senior, mereka cuma palsu." Zhao Dezu berkata, "Kalian benar-benar mengerti diriku, meski mereka memelintir kata-kataku atau meremehkanku, aku tetap akan maju." Semua orang dari sekte itu memberi sorak dukungan kepada Zhao Dezu. Ini pertandingan dari kedua sekte Universal Rectus dan sekte Ultimate Clarity dimulai. Pria besar berkata, "Dasar bocah tengi, akan kubantai kau untuk membalas harga diri kakakku." Yelin dengan tatapan dingin berkata, "Persetan dengan omong kosong kalian, maju saja sialan." Perlihatkan di dalam sebuah arena, pria besar menangkupkan tangannya dengan sikap sombong berkata kepada Yelin, "Bocah, meskipun dua sekte kita sama-sama di jalan yang benar, tapi kita tetap musuh jika di atas arena. Begitu naik ke sini, jangan harap aku akan menahan diri." Yelin memalingkan mukanya seakan dia tak mendengar apapun dari pria besar itu. Melihat Yelin tak mendengar ucapannya, pria besar itu marah sembari berkata, "Dasar bocah, jangan besar kepala cuman karena dari sekte Ultimate Clarity. Di atas sini, tidak ada yang kasih jalan gratis." Pria besar itu kemudian melancarkan sebuah teknik miliknya yang membuat arena kini diselimuti oleh cahaya layaknya gunung besar yang membuat udara di atas panggung menjadi berat dengan potongan-potongan batu yang jatuh ke tanah. Kan Yelin pun bergetar karena tekanan dan beban yang berlipat ganda. Rasanya seperti menggerakkan kakinya saja membutuhkan usaha yang jauh lebih besar. Yeonmu yang melihat itu berkata, "Strategi yang bagus." Dia membatasi kecepatan dari Yelin. Tapi itu tidak cukup untuk menghentikannya, dia cukup yakin dengan itu. Wu Qingyu melihat dengan rasa kekecewaannya yang terpendam, yakin jika juniornya pasti bisa mengalahkannya dengan mudah. Pria besar berkata, "Cepat apapun kau sebelumnya, sekarang kau tidak bisa bergerak seperti itu. Berlututlah dan aku akan memaafkanmu." Yelin yang mulai kesal berkata, "Banyak bacot." Kemudian menjentikkan jarinya yang menimbulkan setetes api emas melesat ke arah pria besar itu dan memasuki tubuhnya bahkan sebelum dia bereaksi. Dan boom, ledakan api keemasan itu meledak dari dalam pria besar itu dan membuat pria besar itu langsung menjadi abu sebelum dia sempat berteriak kesakitan. Ini di panggung itu hanya menyisakan Yelin karena pria besar itu sekarang sudah lenyap menjadi abu yang ditelan angin. Bahkan jiwanya pun ikut memudar, hilang tak bersisa sama sekali. Setelah cahaya keemasan memudar, panggung menjadi kosong, seolah-olah pria besar itu tidak pernah ada di sana, terhapus dari keberadaan. Sekte Ultimate Rectus yang sombong itu kini sekarang nampak bingung dan tersedak karena kesombongannya mereka sebelumnya. Mereka memandang dengan tatapan kosong seakan masih tidak mengerti. Para penonton yang menyaksikan itu pun terengah-engah dan ketakutan, seakan tidak yakin dengan apa yang dilihat di depan matanya itu. Hanya dalam sekejap, seorang ahli eteral lapisan keempat di panggung lenyap seketika. Tim Hellion Flame pun juga menggigil melihat pemandangan seperti itu. Yeonmu sekarang melihat kekuatan orang ini, dia yang hanya menyebut Zofan sebagai satu-satunya musuh sejatinya. Yeonmu berkata dia benar-benar monster. Wu Qingyu berkata, "Sejak adik juniorku menembus tahap eteral, aku tidak pernah melihatnya menyerang, tapi sekarang siapa yang bisa menandinginya di antara 9 sekte?" Dia kemudian menatap ke arah Zofan, dia mengatakan bahwa mungkin rivalnya sendiri belum tentu bisa mengalahkannya. Kini pertandingan sekte Ultimate Clarity melawan sekte Universal Rectus. Pertandingan individu kedua dimenangkan oleh sekte Ultimate Clarity. Yelin lalu menunjuk arah Zofan dan mengatakan, "Aku akan menunggumu." Semua orang memandang Zofan. Mata mereka berbinar. Monster-monster itu muncul dan menyatakan perang.
Siapa yang akan menjadi yang terbaik di tanah barat pada akhirnya? Zufan atau Yelin? Orang-orang yang menjadi liar dengan kegembiraan karena prospek pertarungan yang bagus. Kedua orang tua Baime dan Heiran nampaknya juga tertarik kepada dua orang yang tengah dibicarakan tersebut. Baime mengatakan kepada Heiran, Zufan itu dari jalan iblis, dia tanggung jawabmu, dan Yelin dari jalan kebenaran, biar aku yang membimbingnya. Lalu kita biarkan mereka bertarung setahun sekali, lihat siapa yang lebih hebat. Heiran berkata, dasar kakek tua, sudah setua ini masih saja kompetitif. Tapi dengan cara begini, seolah kita mengklaim mereka sebagai murid, bagaimana kita menjelaskannya kepada sekte mereka? Baime berkata, menjelaskan apa? Memangnya mereka berani menolak Double Dragon Manor? Heiran berkata, tapi caramu ini seperti mencuri murid dari sekte lain. Kita adalah puncak dari wilayah barat dan belum pernah melakukan hal selicik ini. Baime mengatakan, bakat mereka berdua sangat langka, kali ini kita beruntung. Dan bukan cuma satu tapi dua. Heiran, apa kau ingin melepaskan mereka? Heiran mengatakan, tidak akan pernah. Zufan mengatakan, di antara 5 binatang suci kuno, dia yang paling buas. Decimating Dragon Ancestor. Zuo berasumsi jika api biru langit itu api yin yuam halus. Maka api emas ini, api emas pemusnah yang memurnikan surga dari kekacauan primitif. Legenda mengatakan bahwa kekacauan primal terpecah menjadi yin dan yang menciptakan dunia. Hal ini menyebabkan segala sesuatu yang ada di dalam dua versi yin dan yang, termasuk api. Jika Vulcan Kunpeng memberinya api yin yang lembut api biru, maka Decimating Golden Flame adalah api yang kuat dan yang. Dalam hal mencapai kehalusan dengan jiwa seseorang, yang terbaik adalah api yang lembut. Api biru benar-benar luar biasa dalam hal ini. Mengenai kecepatan kultivasi, Zufan yakin bahwa jika dia fokus pada pelatihan saja, dia akan mengejar Yelin paling lambat dalam 5 tahun. Namun, di sini dan saat ini adalah sebuah kompetisi. Kompetisi yang membuatnya dirugikan. Api biru lembutnya tidak memiliki kesempatan melawan api emas yang luar biasa itu. Mereka semua adalah bagian dari kekacauan yang sangat besar. Tapi itu sama saja dengan melawan pedang dengan pena, itu tidak mungkin. Untungnya dia tidak sepenuhnya putus asa, sementara api biru tidak memiliki kekuatan bertarung. Petir ungu masih bisa melawannya. Tapi petir ungu miliknya belum cukup kuat, bahkan kekuatannya itu lebih lemah dari api biru miliknya sekarang. Kini pikiran Zufan sedang benar-benar kacau. Zuo berpikir bahwa dirinya mempunyai 17 Secret Record. Membuat dirinya mengetahui semua teknik langka, tapi masih ada yang jauh lebih kuat dari yang dirinya pikirkan. Zufan yang tengah dalam kekacauan pikiran dan keputusasaannya itu mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri sebelum mulai menganalisis peluangnya yang sangat kecil itu. Yangsa yang melihat Zufan bertanya kepada Zufan, apa yang sedang kau pikirkan? Pertandingan antara sekte Ultimate Clarity dan sekte Rictos sudah selesai. Kini giliran sekte Hellion Flame melawan sekte Ultimate Clarity. Mendengar itu, Zufan kemudian melihat ke arah arena dan cukup terkejut karena di sana kini nampak Yanmo dan Wu Xingxiu yang tengah bersiap memulai pertandingan. Ini nampak Yanmo dan Wu Xingxiu berjalan ke atas arena dengan hasrat bertarung mereka. Keduanya pun berhadapan-hadapan. Wu Xingxiu tersenyum sembari berkata kepada Yanmo, jangan bilang kau menyerah dan kabur setelah 2 gerakan seperti Zhao Dexiu kan? Yanmo yang mendengar itu berkata dengan keras, aku tidak akan, jangan semangat aku dengan pengecut sepertinya. Wu Xingxiu hari ini, hidup atau mati, aku tidak akan mundur sampai bisa mengalahkanmu. Wu Xingxiu tertawa penuh dengan keberanian dan kegembiraan berkata, bagus, seperti ini yang ingin aku dengar. Tiba-tiba lingkaran api menyerupai 2 ular yang menggigit ekornya terbentuk di belakang Yanmo. Api merah dan biru terus berubah melalui interaksi mereka yang melepaskan hawa panas yang akan membakar apapun. Sang hakim berkata, Soul Domain, ini adalah tingkat yang sangat tinggi yang bahkan penghalang tidak bisa menahannya dengan maksimal. Wu Xingxiu yang merasakan efek dari panas itu hanya memasang senyuman sembari berkata, Yanmo,
Kamu telah melepaskan kekuatan Soul di awal pertandingan. Apakah itu untuk mengerahkan semuanya atau menyatakan dirimu sebagai pemenangnya hanya dengan menunjukkan ini? Yanmo mengatakan, aku tidak akan bunuh diri, aku sendiri juga tidak yakin bisa mengalahkanmu. Tapi dalam kesempatan yang langka ini, aku ingin bertarung habis-habisan dengan semua kemampuanku. Wu Jingyu yang mendengar itu nampak sangat gembira sembari tertawa. Dirinya berkata, ini menyenangkan, aku menyukai sifat kalian yang seperti ini. Wu Xingsu lalu memulai untuk mengeluarkan teknik miliknya. Dirinya nampak terdiam, berfokus sejenak hingga aura lingkaran hitam putih membentuk simbol yin yang menyebar di sekitarnya. Yang mulai perlahan menghilangkan hawa panas yang menyengat di sekitarnya itu juga. Domain api Yanmo pun memudar perlahan begitu di dalam simbol ini dan kembali normal. Yanmo yang melihat itu nampak cukup terkejut karena dia melihat Wu Jingxiu yang mengaktifkan Domain Clarity. Wu Xingsu membenarkan hal itu, bentuk jiwa didasarkan pada metode kultivasi, tapi juga dapat mendasarkan dirinya pada hal-hal di luar. Seperti bagaimana jiwa saudara Yan didasarkan pada api iblis, yaitu kombinasi api yin dan yang. Namun sekte Universal Clarity berfokus pada kemurnian, tidak membiarkan objek eksternal mempengaruhi bentuk jiwa. Jadi, setiap kali jiwa terbentuk, para murid sekte kami menyerap energi langit dan bumi untuk membentuk domain clarity atau kejernihan yang paling murni. Yanmo mendengus, cukup basa-basinya, aku pernah mendengar tentang alam rahasia sekte Universal Clarity. Lalu kenapa? Yang kuat selalu kuat karena suatu alasan. Lagi pula, apa yang bisa didapat orang lemah dari pergi ke alam itu? Aku hanya peduli padamu, Wu Xingsu, aku akan mengalahkanmu. Tak peduli seberapa kuat atau lemahnya jiwamu, aku akan mengerahkan segalanya untuk melawanmu. Wu Xingsu berkata, kau terlalu memujiku saudara Yan, maka aku juga tidak akan mengecewakanmu. Aku akan bertarung dengan sepenuh hati. Wu Xingsu mulai menyatukan kedua telapak tangannya dan membuat sebuah tanda simbol Taiji berputar cepat dan lebih cepat. Yanmo tertawa dan tangannya mengikuti gerakannya. Kedua ular itu juga berputar lebih cepat. Sembari itu dirinya berkata, kalau begitu ayo kita mulai bertarung sepuasnya. Yanmo mengeluarkan teknik miliknya, Infernal Flood. Api merah dan biru dari Yanmo bergejolak melesat ke arah Wu Xingsu. Wu Xingsu menunjuk dengan tangannya, diikuti oleh kemunculan pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah api Yanmo. Calming Sword. Dan akhirnya kedua serangan mereka bertemu. Pedang itu kemudian melesat dan memasuki ombak yin yang dari Yanmo, yang membuat api miliknya perlahan-lahan surut dan menghilang seakan menyatu dengan domain clarity. Zuan yang menyaksikan pertarungan itu berasumsi Wu Xingsu menyerap energi yang dilepaskan Yanmo. Bukannya itu prinsip yang sama seperti Demon Transformation Art. Dulu di ngarai petir, aku menggunakan telur shower dan teknik itu untuk menyerap petir ungu. Mungkin itu bisa juga dipakai untuk melawan Yelin. Sekuat apapun api emasnya, mana mungkin bisa mengalahkan puluhan ribu petir ungu di ngarai petir. Sembari memberikan senyuman licik dan tertawa kecil, Zhuo Fan mengatakan, ini teknik kultivasi pertamaku. Bagaimana bisa aku lupa sama akarku sendiri? Kini pertarungan kembali terlanjut. Yanmo mengubah serangannya dengan mengumpulkan apinya menjadi dua buah bola api merah dan biru. Yanmo kemudian melancarkan api itu ke Wu Xingsu yang mengitari domain dari Wu Xingsu dari segala arah. Kemudian api itu berubah seperti lingkaran ular yang melilit domain milik Wu Xingsu. Perlahan namun pasti, api milik Yanmo menggerogoti domain clarity Wu Xingsu. Melihat serangannya membuat Wu Xingsu terpojok. Yanmo dengan percaya diri menganggap bahwa dirinya telah menang kali ini. Namun tentu saja Wu Xingsu tidak akan tinggal diam. Dia membaca spell dan merentangkan tangannya, dan api yang berada di sekelilingnya itu kemudian berkumpul di kedua tangan Wu Xingsu. Seakan dia telah menjinakkan api tersebut. Ini kendali dari domain api milik Yanmo berada diambil kendali oleh domain clarity. Langit kembali cerah. Yanmo menggelengkan kepala dan menghela nafas karena lingkaran api ular di belakangnya telah kehilangan kekuatannya. Wu Xingsu memberi hormat dan mengatakan terima kasih atas pertandingannya kepada Yanmo.
Dan itulah akhir dari Jin chapter kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dari update chapter selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.